Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala dzalimin wassalatu wassalam ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perhatikan sini semuanya. Perhatikan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini berkenaan dengan fadilah atau bab keutamaan dalam melakukan sesuatu. Contohnya di sini. Kita ambil bab yang pertama yaitu Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Saya ulangi lagi. Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Perhatikan sini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya artikan. Qala Nabi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud marang putrane Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, hei putrane Mas'ud. Perhatikan sini. Hei putrane Mas'ud, julu suka saatan, julu suka oleh longgo sira saatan ing sak jam fi majlisil ilmi ing dalem pelungguhan ilmu la tamassu qolaman ora bakal sira ora nyekel sira kolaman ing kolam wala tak tubu lan ora nulis harfan ing sak huruf khairun iku lebih bagus laka kedue sira min itkil alfiro kobatin. Lebih bagus dari apa? Lebih bagus dari ketimbang merdekaken 1000 budak. Merdekakan 1000 budak. Ya, perhatikan sini. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi Muhammad berbicara kepada Ibnu Mas'ud, putra dari Mas'ud, julu suka saatan, ketika kalian duduk 1 jam saja, saatan 1 jam untuk menghadiri fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu atau menghadiri ilmu, tamasul kolama wala taktubu, la tamasul kolama, tidak memegang pensil, dan wala taktubu, dan enggak nulis, iku harfan, enggak nulis walaupun 1 huruf, khairun iku lebih bagus laka kedue sira min itkil alfirokibin, itu lebih bagus dari membebaskan 1000 budak. Kalau zaman dulu itu masih ada budak, ya. Tahu budak itu seperti apa? Budak itu seperti apa? Kalau dulu itu ada budak. Kalau sekarang itu seperti pembantu, tapi yang tidak dibayar dulu itu. Ya, itu lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Kalian datang ke pengajian, contohnya ini waktu bulan puasa, contoh bulan puasa, biasanya pengajian itu ada pada waktu pagi hari setelah sholat subuh. Kalian datang ke sana tanpa bawa pensil, tanpa menulis apapun, itu akan lebih bagus dari membebaskan 1000 budak. Ya, datang saja ke sana tanpa bawa pensil, tanpa menulis, itu akan lebih baik, ya. Kenapa lebih baik? Karena di sana mendapatkan ilmu. Yang kedua lagi di sini, perhatikan sini. Wa nadharuka ila wajil ilmi khairun laka min alfin farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Perhatikan sini. Ketika kalian melihat ila wajil ilmi, kepada orang alim, ketika kalian wajib datang ke majelis ilmi loh ya, contohnya kayak gini nih, contohnya
ketika kalian seandainya bulan Ramadan pagi hari itu kan ada pengajian, kan banyak pengajian itu pagi hari itu. Kalian datang dengan hanya melihat wajah orang alim itu sudah ada keutamaannya di situ ya. Walaupun kalian tanpa membawa apa? Tanpa membawa pulpen, tanpa menulis pun itu ada keutamaannya di situ ya. Jangan hanya cuma datang terus di situ tidur. Yang namanya kalian datang itu kalian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ketika datang di majelis ilmi pagi hari, contohnya ketika setelah sholat subuh, nah, itu datang di sana tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk mencari, ya itu sudah ada niat di situ. Kalau sudah ada niat berarti di situ ada pahala yang didapatkan. Maka di sini lebih utama daripada membebaskan 1000 budak di situ ya. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, fadlul ilmi keutamaane wong alim alal abidi ngungkuli wong kang ibadah kafadlil qamari kaya kautamane rembulan lailatul badri alal kawakib wengine tanggal purnama alal kawakib. Ketika kalian melihat apa itu wajah orang alim tadi itu akan lebih wajahnya itu akan kelihatan bersinar gitu loh. Iya. Kalian datang pun di sana, walaupun kalian tanpa membawa pulpen, tanpa membawa tanpa menulis hasilnya, itu sudah mempunyai keutamaan ya. Karena apa? Karena sangat pentingnya ilmu. Ilmu itu yang membedakan antara kalian bisa tahu sesuatu karena apa? Karena ilmu. Bedanya manusia sama hewan itu apa? Kalau hewan tidak mempunyai akal. Kalau manusia punya akal ya. Akal itu fungsinya untuk apa? Untuk berpikir. Kalau kita sudah berpikir berarti ada ilmu yang harus kita cari di situ. Ya. Ada ilmu yang harus kita cari di situ. Kita dikasih kebebasan, kita dikasih apa itu? Akal. Hanya dikasih akal, kita belum tahu seandainya kita dikasih akal untuk mencari kesempurnaan agama ini nggak cukup. Ya. Akal untuk mencari kesempurnaan agama ini nggak cukup. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan akal ternyata masih banyak orang yang berakal tapi masih banyak melakukan kesalahan. Tahu nggak kalau mencuri itu bagus? Tahu apa enggak? Mencuri itu bagus apa enggak? Tidak. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang melakukan. Padahal dia tahu bahwa mencuri itu dosa. Tapi masih banyak yang melakukan. Apakah hanya dengan akal manusia bisa masuk surga? Cukup dengan akal terus manusia bisa masuk surga? Enggak cukup. Ya. Enggak cukup hanya dengan akal manusia bisa masuk surga. Makanya di situ ada di pelajaran tauhid kita ada itu ya. Untuk mencapai kesempurnaan menuju pada agama ini ada beberapa tahapan. Yang terakhir ini adalah tahapan dari Nabi. Ketika Nabi sudah diturunkan di situ ada pemisah ya. Di situ ada pemisah. Kalau sudah ada Nabi berarti ada wahyu yang diturunkan. Ya, perhatikan sini. Ada wahyu yang diturunkan. Kalian kan tahu fungsinya apa itu perbedaannya Nabi sama Rasul ya. Kalau Nabi itu apa? Manusia yang dikasih wahyu tetapi tidak wajib untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan. Ketika manusia, saya sekarang tanya, manusia diadakan di dunia, diciptakan itu tujuannya untuk apa?
Manusia diciptakan di dunia tujuannya untuk apa? Untuk manusia diciptakan tujuannya untuk untuk beribadah. Manusia diciptakan di dunianya tujuannya untuk beribadah. Kalian tahu cara beribadah itu dari siapa? Tahu cara beribadah dari siapa? Dari para ulama. Ulama dari mana? Dari para tabiin ketemunya di para rasul. Karena rasulnya yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Lah kebetulan kita kaumnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Wahyunya berupa Al-Quran. Wahyunya berupa Al-Quran. Dari Al-Quran situlah manusia mendapatkan petunjuk yang disampaikan oleh para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya kalian nggak mengikuti Al-Quran, terus mau mengikuti apa? Kalau nggak mengikuti Al-Quran, terus mau mengikuti siapa? Tidak mengikuti apa yang disampaikan sama Rasul, terus mau ikuti sama siapa? Mau mendengarkan teman atau mau mendengarkan yang lainnya? Ya, Rasul dikasih wahyu oleh Allah. Setelah itu disuruh menyampaikan wahyunya tersebut kepada siapa? Kepada kaumnya. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya urip di dunia ini selamat ya. Cek gak mlebu neraka. Kira-kira ada dari sini yang pengen masuk neraka? Siapa ada yang masuk neraka? Ya, ada nggak yang mau masuk neraka? Nggak ada. Kalian tahu ceritanya neraka itu bagaimana? Ya, di situ ada api, di situ ada hewan-hewan yang buas ya. Kira-kira siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada. Nabi atau Rasul diturunkan, dikasih wahyu tujuannya untuk disampaikan kepada kaum supaya selamat. Cek gak nangone neraka. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Apakah kalian mendapatkan surga itu hanya dengan santai-santai gini aja? Ada pengorbanannya, ada aturannya. Nggak mungkin kalian berbuat seenaknya terus pengen masuk surga, itu ada nggak? Nggak ada. Ya, wis dolen sakarepe dhewe, marang ngono mule. Tujuannya untuk apa? Golek surga ya nggak cukup. Ya, nggak cukup. Di situ ada aturannya masuk surga itu. Melakukan perintah sholat. Kalian sholat apa enggak ini? Sholat 5 waktu. Ada yang enggak sholat subuh? Sholat subuh ada. Sholat zuhur, asar, kadang-kadang ya. Kadang asar, kadang-kadang ya. Wis bal-balan lali waktu wis berangkat jam 2. Wis diundang bal-balan lomba ambek tetangga sebelah. Jam 2 berangkat. Mari ngono kadung lomba-lomba selesai jam 5. Jam 5 aras-arasen wisan wis mulai perjalanan pulang. Maghrib nanti asare. Hilang nggak ada asare wisan ya. Subuh kira-kira ada yang sholat subuh? Yang tidak sholat subuh? Yang tidak sholat subuh ada? Ada. Ya kebetulan sekarang puasa aja semuanya kompak bangun subuh karena setelah sahur. Kalau normal kira-kira kalian sholat subuh apa enggak? Yang di rumah nih, yang di rumah sholat. Ya karena puasa. Kalau waktunya normal kira-kira sholat subuh apa enggak? Hah? Jarang sholat subuh ya. Jarang sholat subuh. Saya ini bangunnya jam 6. Apa itu? Yang didahulukan apa? Ngopi dhisik nang warung ya.
Oh, HP alasannya apa? Ngerjakan tugas. Bawa HP. Tugasnya cuma 5 menit, setengah jam paling lama. Online aneh gimana sing lama ya. Tahu-tahu pulang jam 12, jam 1, jam 2 ngantuk. Di rumah ngantuk. Jam 3, jam 4 dibangunin karena masih ngantuk, gak gelem. Muring muring. Akhirnya gak dibangunin, bangun jam 6. Subuhnya kemana? Subuhnya hilang. Subuhnya nggak ada. Akhirnya hilang. Ini sudah umur berapa ini? Sudah umur 15? Ada yang umur 15? Ada. Oh, yang perempuan sudah ini. Yang laki-laki? Yang laki-laki? Ada yang umur 15? 15 sudah balik? Kalau sudah balik ya punya kewajiban, Rek. Ya. Kalau sudah balik sudah kewajiban. Kalau kalian nggak melakukan sholat subuh berarti dosa ditanggung sendiri. Itu sudah kewajiban kalian, itu bukan kewajiban yang lain. Ya. Sudah balik. Ya, yang paling kecil umur berapa ini? 14. Kalau perempuan sudah itu 14 sudah itu ya. Kalau yang laki-laki yang paling kecil umur berapa? Mamat, berapa Mat? Umur berapa? Mau 15 ya. Kalau sudah umur 15 itu sudah punya kewajiban sholat. Ini nih siapa ini? Siapa? Danis. Umur berapa Danis? 5? Oh 13. 13. Oh, benar 13 ya. Iya. Ya wis. Ya. Umur 10 itu sudah diperintahkan untuk memukul anaknya kalau nggak sholat, tapi bukan di bagian yang membahayakan ya. Karena apa? Karena untuk pembelajaran anak itu supaya ada tanggung jawab untuk melakukan sholat 5 waktu. Umur 10 tahun katanya ajari sholat. Umur 15 tambah nggak sholat, wah semakin bahaya nanti itu ya. Akan punya kebiasaan nggak sholat ya nanti itu ya. Ya, ini sholat semua nggak ini? Sholat semua nggak ini? 5 waktu? 5 waktu sholat? 5 waktu beneran? Ini puasa loh ya, jangan bohong. Ini puasa, jangan bohong loh ya. Dari sekarang bilangnya sholat. Sekarang bilangnya sholat. Nanti di rumah nggak ada sholat. Wah repot nanti ini ya. Ya. Untuk mendapatkan surga itu nggak mudah. Ya. Ono tantangan yaitu apa? Ya melaksanakan ibadah tadi itu. Sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Nggak sholat 5 waktu nggak dikerjakan. Nguber sholat duha dikerjakan. Polanya apa? Polanya golek rezeki ya salah ya. Kewajiban tidak dilaksanakan tapi sunnahnya dilaksanakan. Wis sabar sholat duha wis. Rezekine cek lancar. Waduh, salah ya. Salah itu. Engko sunnah dikerjakan, wajibnya nggak dikerjakan ya. Repot nanti jadinya itu ya. Hah? Kayak gitu tak biasanya? Iya. Kewajibannya nggak dikerjakan, sunnah dikerjakan ya. Samalnya buat tumpeng golei upo ya. Golek tumpeng buat tumpeng golei upo. Eker-eker kayak ngene sampah ya. Sing kewajibannya nggak dilaksanakan tapi sunnahnya dilaksanakan ya. Kira-kira sudah pantas nggak masuk surga ini anak ini? Kira-kira sudah pantas nggak masuk surga? Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Ya masih lama, masih jauh ya. Perhatikan ya semua di sini. Perhatikan semuanya. Ya. Kira-kira pantas nggak masuk surga? Wong sembahyang 5 waktu aja masih banyak yang bolong. Ya. Kok poso ya ngono, poso. Ngelak-ngelak mau jeding, pura-pura kemu mari ngono.
ngombe titik. Wah repot ini nanti ya. Pura-pura ngombe, pura-pura kemu, nanti ngombe titik ya. Iya Lek, gitu ta Lek? Iya. Iya dulu kayak gitu Lek ya. Danis ini juga ini sama ini Danis ini ya. Mamat tunggali Mamat ini paling. Gitu ta Mat? Wah, mosok kayak gitu Mat. Ya. Masih jauh ya. Untuk mendapatkan surga itu masih jauh ya. Wong bendino ketok goro ya. Ya. Dalam satu hari kemarin berapa kali berbuat bohong? Hah? Dalam satu hari kemarin berapa kali berbuat bohong? Iya. Berapa kali berbuat bohong dalam satu hari kemarin? Berbuat bohong berapa kali satu hari kemarin? Bohong, berbuat bohong. Satu hari yang kemarin berapa kali berbuat bohong? Berkali-kali. Gini katanya njaluk surga ya masih jauh ya. Masih lama, jauh ya. Tahu kan bedanya Nabi dan Rasul tahu? Ya. Berapa jumlah Rasul? Yang wajib diketahui berapa? 25. Jumlahnya Nabi semuanya berapa? Jumlahnya Nabi semuanya berapa? 100? Itu kan di pelajaran tauhid kan ada itu. Ya. 1.200? Ya, di pelajaran tauhid kan ada itu. 124.000. 124.000 Nabi ya. Ya, Nabi. Tapi yang wajib diketahui ada 25 ya. Yang wajib diketahui ada 25. Itu pun dibagi berdasarkan kaumnya. Ketika Nabi Isa ya cukup pada kaumnya Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad cukup pada kaum. Tapi kaumnya Nabi Muhammad ini seluruh dunia ini adalah kaumnya Nabi Muhammad. Maka akan lebih luas lagi. Termasuk kalian ini. Ya, ini kaumnya Nabi Muhammad. Nabi yang akhir zaman. Kalau ada nabi kalau ada segini yang ngaku-ngaku nabi, kira-kira kalian ikut apa enggak? Ya, itu sudah dusta. Bohong, nggak usah ikut-ikutan walaupun fatwanya itu kelihatan bagus ya. Ngaku-ngaku menjadi nabi ternyata bukan. Ya, nggak usah ikut-ikutan, tidak usah ikut-ikutan. Ngaku mendapatkan wahyu, ngimpi mendapatkan wahyu bahwasanya sholat cukup hanya 3 kali. Oh salah itu, jangan ikut ya. Puasa Ramadan sekarang nggak wajib. Waduh itu menyesatkan itu. Nggak usah melok-melok seperti itu. Ya, ya. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itulah yang dikerjakan ya. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada 5. Yang pertama rukun Islam apa? Baca 2 kalimat syahadat. Gimana kalimat syahadat itu? Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Yang syahadat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah syahadat rasul yang kedua. Yang kedua, rukun Islam apa? Sholat. Yang kedua sholat. Syaratnya masuk Islam yang pertama adalah baca syahadat. Yang kedua sholat. Sholat dulu. Nanti yang ditanyakan adalah sholat. Gimana sholat kamu? Yang pertama ditanyakan nanti adalah bagaimana sholatnya. Bagaimana sholat? Kalau sholatnya nggak bagus ya otomatis semua amal-amalnya tidak bagus ya. Yang ketiga apa rukun Islam?
Rukun Islam yang ketiga. Apa? Apa rukun Islam yang ketiga? Islam, rukun Islam. Loh, ya apa gak iso iki rek? Kemarin kan sudah diajari itu. Iya. Apa rukun Islam yang ketiga? Wah, repot ini. Nanti buka lagi bukunya. Mosok wingi diajari saiki lali. Iya. Mosok wingi diajari saiki lali. Itu tauhid kelas 1. Kalian waktu TK pun juga diajari seperti itu ya. Ini bukan belajar masalah apalagi rukun iman ya. Rukun iman apa? Rukun iman. Apa rukun iman? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada. Yang kedua iman kepada. Terus. Terus. Kodok dan terakhir itu nanti itu. Terus sudah. Terakhir sudah itu. Iman kepada malaikat. Kalian tahu malaikat bentuknya? Nggak tahu, tapi kalian disuruh untuk iman ya. Mempercayainya. Walaupun kalian nggak tahu bentuknya malaikat, kalian disuruh mempercayai. Samanya dengan sam'iyat ya. Samanya dengan kalian pernah nggak mendengar fatwa langsung dari Rasul? Pernah? Nggak pernah. Cuman kalian pernah dengar dari para ulama bahwasanya Rasul pernah berbicara seperti ini ya. Contohnya apa? Sam'iyat yang pernah didengarkan saya disampaikan oleh Rasul bahwa akan ada hari akhir. Ada apa lagi? Hari itu terjadi apa belum? Belum terjadi ya. Tapi kalian wajib untuk mempercayainya. Itu namanya sam'iyat ya. Di samping kita juga percaya pada rukun iman, kita juga harus meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul walaupun itu masih belum terjadi ya. Ya. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Ya. Paham tentang sam'iyat? Apa itu sam'iyat? Apa sam'iyat? Iya, berita yang disampaikan pada Nabi pada sesuatu yang akan datang. Walaupun belum terjadi, tapi kita wajib mempercayainya, mengimaninya ya. Itu namanya sam'iyat ya. Ya, namanya pendengaran apa yang kita dengarkan walaupun Nabi belum mengerjakan, walaupun itu masih belum terjadi tapi wajib mengimani. Contohnya apa? Bangkit dari kubur, ada timbangan, ada apa lagi? Ada apa lagi? Asyirat ya nggak apa-apa. Ketika ada apa itu dibangkitkan lagi setelah meninggal dibangkitkan lagi itu samalnya dengan sam'iyat ya. Ya, orang-orang kan punya keyakinan bahwasanya beda-beda dari kalangan agama yang itu beda-beda. Cuman kalau Islam ini kita dibangkitkan fungsinya untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Ketika di dunia kita melakukan kejelekan, maka ketika kita dihisab, ya otomatis kita masuk ke, kalau kita melakukan kejelekan di dunia, berarti kita masuk ke neraka dulu, ya, ke neraka dulu, baru dikumbase sing rijik, mari ngono masuk ke, wis mari rijik terus dimasukkan ke surga ya, ke surga. Kalau sudah melakukan kebaikan di dunia, maka otomatis kita akan masuk ke surga. Kalau melakukan kebaikan di dunia, maka kita akan masuk ke
surganya Allah. Ya. Paham tak ini? Paham? Paham tak ini semuanya ini? Iya. Tentang sam'iyah, tentang apa tadi itu? Tentang rukun iman, tentang rukun Islam, sam'iyat, iman. Kalau hanya manusia hanya mengandalkan akal pikiran, maka nggak akan sampai pada kesempurnaan agama. Nyatanya banyak manusia punya akal pikiran tetapi tapi masih banyak melakukan kejelekan. Contohnya masih banyak yang mencuri, masih banyak yang berbohong, masih banyak yang melakukan kejelekan walaupun itu dia juga tahu bahwasanya itu tidak baik ya. Sudah?